Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ibadallah, ittaqullaha wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, Allah masih memberikan nikmat untuk kita bisa duduk di majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini dalam kegiatan jihad ngaji dinten Ahad atau dalam tagline-nya DKM kajian taman surga. Mudah-mudahan seperti hal yang diinginkan kita semua nanti di yaumil akhir dibukukan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga-Nya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita saudara dan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua yang istiqomah akan mendapatkan syafaatnya. Bapak-bapak jamaah pengajian Masjid Muhammad Nasir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tengah musim hujan yang cukup deras, alhamdulillah nikmat Allah mendorong kita untuk hadir di masjid ini. Kalau sudah menjadi bagian dari qada dan qadarnya Allah, apapun kondisinya, bagaimanapun cuacanya, tidak akan menjadi halangan. Karena ini sudah menjadi qada yang kita usahakan dan qadarnya Allah menetapkan kita datang ke sini, sehingga tidak mungkin dan sangat mustahil tanpa qada dan qadarnya Allah, tanpa bantuannya Allah kita tidak mungkin akan bisa. Tidak mungkin kita bisa duduk di sini kalau tidak ada qada dan qadarnya Allah. Sementara cuaca di luar begitu sangat dingin dan enaknya ngareng lagi. Maka kalau kemudian bukan karena qada dan qadarnya Allah, pasti selimut ditarik lagi, kemudian tidur lagi enaknya. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala sudah memilih kita, alhamdulillah, kita semuanya hari ini diletakkan oleh Allah untuk mendapatkan qadarnya Allah dalam qadar yang baik. Mudah-mudahan ketetapan ini menjadi ketetapan yang Allah buatkan untuk kita, nasib yang lebih baik, rezeki yang lebih baik, dan keberkahan juga untuk kita, nasib yang lebih baik, rezeki yang lebih baik, dan
kemudian membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kita berdoa dan berterima kasih kepada Allah karena sudah membangunkan kita dan sudah memberikan nikmat kehidupan untuk kita. Oleh karenanya, mudah-mudahan kehidupan yang baik ini bisa kita isi dengan amalan-amalan yang baik. Karena sejatinya kehidupan yang Allah berikan kepada kita itu adalah bagian dari cobaan, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menguji kita apakah dalam kehidupan ini amal kita menjadi lebih baik atau sebaliknya. Karena diciptakan yang manusia tubuh ini adalah untuk beramal soleh lebih baik. Ayyukum ahsanu amala. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita sudah mulai memasuki bulan Zulqa'dah. Itu ya. Tanggal berapa? Zulqa'dah. Orang ini bisa gagal banget karena kalau kapal bisa gagal masjid ini ya. Padahal masjid pakai tanggal Hijriyah ya. Sebelum masjid nanti ada puasa ya. Ada puasa yang itu menjadi bagian dari sunnah Nabi. Yang boleh dibilang hukumnya itu sunnah muakkad. Yang hukum sangat dipermuliakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasa apa? Allah. Puasa apa? Yang lain haji, kita di sini tanggal berapa ini? 9 November. 9 apa? 9 di ada bulan ini. Zulhijjah. Tahunnya tahun Hijriah. Ini harus tahu kapan tanggal 9 itu. Tanggal 9. Karena sekarang ada selisih ini antara Masehi dan Hijriah. Ada selisih berapa hari? 1 hari selisih. Jadi kalau sekarang tanggal Masehinya tanggal 4. Hijriahnya 5 sekarang. Dan tambah Zulqa'dah. Berarti tinggal berapa hari lagi itu nanti Iblis? Sebulan lagi berarti ya? Karena yang beli itu lebaran itu kan lebaran tanggal berapa? 10 Zulqa'dah Zulhijjah. 10 Zulhijjah. Kurang lebih kalau mau dihitung bulan gitu ya. Sebulan lagi lah. Kurang lebih kalau mau dihitung bulan gitu ya. Sebulan lagi lah gitu. Jadi kita harus tahu kapan penanggalan itu. Kenapa penting? Untuk apa pentingnya? Karena penanggalan Hijriah itu penting bagi kita
karena itu menjadi patokan dalam ibadah. Ibadah itu di dalam Islam ditentukan oleh tempat, oleh waktu, dan oleh tempat juga waktu. Ya. Jadi ibadah yang ditentukan oleh tempat, contohnya adalah haji. Ya. Bapak tidak bisa berhaji kayak Ramali. Ya, sekalipun kemarin ramai viral, aku berhaji di Indonesia itu. Selalu center ada kapal untuk badai. Orang di situ kan bisa. Karena syaratnya adalah apa? Mekah dan yang kedua, ibadah itu ditentukan oleh waktu. Ya, ditentukan oleh waktu. Haji, kapan waktunya? Pada tanggal 10 Zulhijjah. Atau kurban kapan? Pada tanggal 10 Zulhijjah. Gak bisa kita nyembelih sebelum tanggal 10 Zulhijjah. Ya. Nah ini ibadah yang ditentukan oleh waktu. Bapak biasa misalnya puasa Senin Kamis, itu ibadah yang ditentukan oleh waktu. Memang puasanya mau Selasa sama Rabu aja kebetulan lagi nggak kantor misalnya, ya nggak bisa. Kalau mau mengikuti puasanya puasa sunnah yang diniatkan Senin Kamis. Jadi kalau misalnya puasa Daud itu tidak terikat oleh waktu. Artinya tidak terikat oleh waktu itu, Bapak mau puasa kapanpun, hari apapun, selama memang ada jadwal yang sudah ditetapkan dengan niat yang ditetapkan yang kemudian dia mengatur waktu jedanya itu tidak masalah. Ibadah yang kemudian diatur oleh tempat dan waktu. Di haji tanggalnya ditetapkan, waktu tanggalnya ditetapkan, tempatnya juga ditetapkan. Ada juga ibadah yang ditetapkan diukur oleh takaran. Misalnya zakat, ya, zakat mal, zakat fitrah, itu ibadah yang ditentukan oleh takaran, tidak ditentukan oleh waktu, tidak ditentukan oleh tempat, tapi ditentukannya oleh takaran. Nah, ini mau zakat fitrah kapan? Nanti pas Ramadan atau jadi Ramadan zakat fitrah. Takarannya adalah bentuk dari ukurannya. Oh, zakat mal, zakat mal tidak diikat kapan waktunya, tanggalnya, tapi diikat oleh hasabnya, hisabnya. Hisab itu apa? Ukurannya. Kalau sudah mencapai satu putaran, ya, sudah satu haulnya, sudah satu ketetapan yang memang dia harus mengeluarkan zakatnya satu haul, keluarkan. Kapan hitungan satu tahunnya? Tergantung kapan dimulainya dan kapan mulai terkumpul banyaknya. Oleh karenanya kita harus tahu paling tidak salah satu. Oleh karenanya kita harus tahu paling tidak salah satu di antara bentuk ketentuan ibadah yang ditentukan oleh waktu. Salah satu antaranya puasa Arafah,
sebagainya, sehingga menuntut kita untuk tahu penanggalan hidupnya. Karena di sini masuk dalam Dzulqa'dah, terus kemudian sebulan lagi kita akan Dzulhijjah lebaran, dan biasa di masjid ini alhamdulillah sudah mempunyai tradisi baik mengamalkan sunnah Nabi yang sangat mulia, yaitu Idul Kurban. Sehingga dalam kesempatan subuh ini saya membahas tentang syariat kurban. Walaupun ini sudah dibahas setiap tahunnya, hanya sekedar untuk wajah, hanya sekedar untuk mengingatkan kembali, menyemangati kita mudah-mudahan ada hikmah di balik yang akan disampaikan. Saya tidak akan jauh-jauh membahas dalilnya. Saya akan mengambil dalam surat Al-Nasr saja, surat yang sangat familiar untuk kita semua. Ya. 3 ayat yang cukup pendek, termasuk kategori ayat terpendek bersama dengan surat Al-Haudah dan surat Al-Ikhlas. Saking pendeknya saya yakin ayat ini, surat ini sudah hafal semuanya, bahkan anak cucu kita hafal. Tapi tidak ada salahnya kalau kemudian kita baca bersama-sama, ya. Kita baca bersama-sama untuk menghangatkan badan, menghangatkan suasana, apalagi tengah-tengah hujan yang besar ini, supaya rumah mengaji kita terdengar dan tembus sampai harus. Dan mudah-mudahan Allah mencatat sebagai makhluk baik. Saya akan bacakan, bapak-bapak nanti boleh duduk. Subuh ini akan merupakan Al-Quran kepada kenapa? Karena ini sudah hafal. Ya, 3 ayat yang sudah hafal. Saya akan memulainya, bapak-bapak bisa mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Ini sekaligus sedikit dijelaskan. Wal 'ashr, kalau ada ini kan dimatikan karena ayat. Ya. Kalau mau dimatikan dengan ayat, ya, karena dibatasi oleh ayat, maka dimatikan. Jadi tidak dibaca wal 'ashr. Ya. Kecuali kalau dilanjutkan karena memang di atasnya ada tanda tidak boleh berhenti. Ya, di atasnya ada wal 'ashr itu ada tanda lam alif sebagai tanda tidak boleh berhenti. Jadi teruskan. Kalau mau teruskan baru boleh dibaca al-fatihah. Wal 'asri inna. Tapi kalau mau dimatikan karena potongan ayat wal 'asr. Jadi kalau berarti tidak boleh dibaca wal 'asri. Ya, itu dua. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Yang kedua juga memiliki waw lam alif. Yang kedua juga memiliki waw lam alif yang tidak boleh berhenti. Tapi karena di akhir ayat boleh diberhentikan dengan menghilangkan, mematikan rohnya yang di ayat. Ayat yang ketiga. Illalladzina
surat yang kaitannya yang kedua yang kaitannya dengan syariat bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Kautannya selanjutnya. Inna a'tainaka al-kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Dari yang kedua, banyak orang yang membaca fasolnya dengan makro ini dipanjangkan. Ini nanti karena tidak ada mat di dalamnya, bacanya nggak boleh dipanjangkan ya. Jadi kebanyakan bacanya fasoli lirobbika. Jadi nggak boleh dipanjangkan karena tidak ada tanda mat. Itu fasoli ya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Kautsar. Al-Kautsar ini salah satu surat. Kenapa dinamakan Al-Kautsar? Karena memang ada kalimat kautsar di dalamnya. Al-Kautsar. Ya. Arti Al-Kautsar itu apa? Artinya Al-Kautsar nikmat, ya. Nikmat yang banyak. Al-Kautsar itu nikmat yang banyak. Kalau kemudian ayat ini diberikan atau surat ini dinamai Al-Kautsar, Allah mau bercerita tentang kenikmatan yang banyak, kenikmatan yang banyak. Al-Kautsar juga menjadi salah satu nama telaga, ya, telaga di surga yang menjadi simbol kenikmatan. Maka ketika kemudian Allah mengawali dengan kalimat inna, sungguh. Ini kosa yang menjadikan ayat ini menjelaskan setegas-tegasnya sesungguhnya dengan sumpahnya Allah. Ya, kalau Allah bersumpah itu berarti Allah serius. Kata Syekh Muhammad Imam Al-Hanbali, beliau mengatakan bahwa kalau Allah sudah bersumpah, maka itu menunjukkan keseriusan Allah akan memintai pertanggungjawaban kita. Ya. A'tainaka, ya. A'tainaka. Allah sudah bersumpah bahwa Allah sudah memberikan nikmat. Nikmat yang banyak itu haknya ini kitabnya ditujukan kepada Nabi Muhammad. Inna a'tainaka, sungguh aku telah memberikan nikmat. Ya. Atau kalimat a'tainaka sudah mendatangkan, sudah memberikan kepada Nabi Muhammad. Al-Kautsar nikmat yang banyak. Jadi nikmat ini diberikan banyak sekali kepada Nabi Muhammad. Kitabnya. Para ulama menjelaskan nikmat apa aja memang yang sudah diberikan Allah yang begitu banyak kepada Nabi Muhammad itu.
Kira-kira kita sudah merasakan nikmat yang banyak juga. Tidak, kita merasakan ya. Karena ini Allah sudah bersumpah. Sungguh aku telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepadaku dalam Quran. Konteksnya kepada Nabi Muhammad SAW, tapi penduduknya juga imbasnya kepada kita. Kenapa? Karena itu sebagai umatnya Nabi Muhammad. Ya, sebagai umatnya Nabi Muhammad. Pertanyaannya adalah apakah kita sudah mendapatkan nikmat yang banyak itu? Tidak. Dalam bentuk apa? Hah? Dalam bentuk apa lagi? Dalam bentuk kehidupan. Salah satunya. Karena kalau nggak hidup nggak bakal dapat kehidupan, ya kan? Oleh karena itu bersyukur kita hari ini dibangunkan oleh Allah. Karena kehidupan terbesar itu adalah kehidupan terbesar itu adalah kehidupan. Dan tak mungkin kalau kita nggak hidup, nggak akan dapat nilai nikmat seperti itu. Para ulama menjelaskan maksud dari kenikmatan yang sudah ditumpahkan yang dicurahkan kepada Nabi Muhammad itu adalah yang paling besar dalam kenikmatan kehidupan itu adalah nikmat agama. Allah sudah memberikan kehidupan. Nah, Allah berikan juga kenikmatan yang paling besar dalam kehidupan itu adalah kenikmatan. Maka kalau kita jadi simbol kenikmatan kehidupan bagi orang yang beragama, bagi orang yang taat kepada Allah dengan kenikmatan yang simbol. Karena Al-Kautsar ini adalah salah satu simbol kenikmatan yang ada di surga. Al-Kautsar itu tempat minum para penghuni surga. Makanya disebutlah Al-Kautsar itu Al-Laga Al-Kautsar. Al-Laga itu apa bahasa yang Sundanya? Situnya, danau. Ya danau ya, Al-Laga itu ya, situ. Itu tempatnya minum orang penghuni surga. Kalau ada di dunia itu telaga, pasti yang mancing buana. Ya. Ada itu tempat berkumpul orang-orang ahli surga itu. Disebutkan dalam kitab Ibnu Katsir. Kalau Al-Kautsar itu tempat minumnya orang-orang atau penghuni surga yang masing-masing nanti orang yang minum itu minumnya menggunakan bejana atau gelas. Jadi wali itu nanti gelasnya itu Masya Allah bahasa gelas-gelasnya itu disebutkan dalam kitab Ibnu Katsir. Gelas-gelas yang terbuat dari berlian yang mengkilau berlian. Minumnya pakai gelas berlian. Minumnya pakai gelas berlian. Kalau kita minumnya apa sih? Plastik. Pakai plastik aja di dunia kita berkisah dengan tambahannya ya. Lagi ibu-ibu awal sih juga awal tinggalan cerekan wah. Terus sekarang sudah mulai perlu ya. Apa lagi? Karena katanya dipromosikan baru terus nanti dimodalin dan tahu Pak kenapa Pak? Tahu kenapa Pak? Salah satu yang menyebabkan kegagalan ini kegagalan Islam yang ketika lain
desain produk otomotif, hanya tertinggal ada lampu di dalam kemasannya, di komponen balik jangan begitu. Dan itu menunjukkan dengan profesionalisme, ada SOP di sana yang nggak boleh apapun tertinggal di situ, walaupun sebenarnya makanya dikasih uang kerjanya sangat belajar dan harus menutup amal. Dia nggak ingat kan? Di perusahaan-perusahaan itu luar biasa. Itu kamu maka bersyukur bagi perempuan yang berkomitmen. Yang kedua yang lebih parahnya memang apa? Karena kami sekarang kita program yang harganya 150.000, 250.000, sekarang di pandai produk Cina yang bentuknya sama, bahkan lebih menarik, tapi harganya murah. Tapi kondisi jadi itu adalah bentuk daripada yang dilihat oleh emak-emak sehingga kemudian dikumpulkan, diajak di kemari, bicara gigi tinggal di masjid, termasuk BKM itu begitu. Berapa juga bejana atau gelasnya? Banyak bejana yang dipakai oleh para ahli surga minum di telaga Al-Kautsar itu sebanyak jumlah bintang di langit itu sekitar 1.500-an. Saya enggak. Saya enggak, itu sendiri banyak. Artinya memang tidak terhitung. Kalau saya sebutkan 1.500 kira-kira aja, karena nggak bisa dihitungnya. Dan ini juga menentukan jumlah penghuni surga itu diharapkan oleh Nabi banyak. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu sangat bangga dan bahagia kepada umatnya yang mempunyai anak. Jadi umat Nabi itu akan dicari dan akan dibanggakan oleh Nabi nanti di akhirat. Di padang ini, ketika kemudian kita dihabiskan dengan keluarga, jumlah keluarganya, itu Nabi senang. Kenapa? Karena umatnya banyak. Sehingga bapak-bapak harus paham konspirasi. Kenapa? Dibatasi ini. Umat Islam tidak boleh menyapa. Dengan kawasan ekonomi global dan sebagainya, pembatasan SDM dan sebagainya, umat Islam stop angkat harga dengan berbagai program. Salah satunya adalah ini. Kenapa? Karena dia ingin memutus dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang jumlah umat Nabi yang diharapkan banyak dari keturunan. Yang kedua, fakta yang benar. Dalam sebuah penelitian sama Hamilton menyebutkan bahwa peradaban yang paling besar di dunia ini hanya ada dua. Yang nanti akan menguasai dunia itu hanya dua, yaitu peradaban Islam dan peradaban Islam.
karena itu gimana caranya? Islam itu kan nggak boleh nggak boleh muncul lebih banyak lagi, termasuk dalam sisi jumlah. Ini kita harus tahu tentang geopolitiknya kalau kemudian kita berbicara tentang geopolitik sampai masuk dalam kebijakan privasi kita dibatasi. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menginginkan jumlah keturunan dari umatnya yang berkembang itu banyak berapa? 4 ya? 3 sama dengan saya. Yang paling banyak di sini kan? Paling di sini udah semua ya. Pada udah banyak ya pada. Oh pada 3 ya. Oh pada 5. Oh masya Allah. Jadi pada yang paling duluan surga juga. Yang paling duluan tanggung. Saya 3. Oh ini 2 ya. Bagus. 3. Rata-rata 3. Pandai juga. 4 ini kalau lain menang. Jadi kalau saudara ditentukan di mana berada berkumpulnya orang-orang beriman. Kenikmatan apa yang telah Allah berikan kepada Nabi Muhammad? Yang pertama, kenikmatan agama. Jadi tidak ada kenikmatan yang lain yang bisa kenikmatan kita dalam hari ini kenapa kita bisa bangun pagi lebih awal, bahkan sebagian di antara bapak-bapak di sini ada yang mengawalnya dengan sholat tahajud. Kenapa kok yang demikian itu bisa dilakukan rutin, bahkan menjadi sesuatu yang diidamkan, itu diharapkan sedangkan setiap hari ingin bangun subuh, setiap hari ingin bangun tahajud, berdoa kepada Allah. Kenapa menjadi sesuatu rasanya ada kenikmatan gitu? Ketika bangun tengah malam bisa sholat, bisa berdoa, kok rasanya hati ini? Kenapa? Itulah kenikmatan. Bahkan bisa mendengarkan taklim dan lain sebagainya, ini karena iman. Dan Allah berikan iman itu kepada kita. Dan kenikmatan agama itu dalam surat Al-Baqarah disebutkan sesuatu yang kecil yang dilakukan oleh orang yang beragama, oleh orang yang taat kepada Allah dalam keimanannya, amal yang kecil dilakukan oleh mereka tapi mendapatkan pahala yang besar. Dan sebaliknya, orang yang tidak taat kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, beramal sebanyak apapun, sebesar apapun, kalau tidak ada agama, tidak beriman. Sehingga tingkatan iman di dalam Islam itu luar biasa. Ada berapa tingkatan? Ada 73 iman. Yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tingkat yang paling tinggi adalah mengucapkan La ilaha illallah. Itu tingkat yang tinggi. Artinya kalimat La ilaha illallah itu memiliki makna yang begitu sangat. Kalimat La ilaha illallah itu memiliki makna yang begitu sangat besar. Yang kalau dia realisasikan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jawabannya akan masuk surga. La ilaha illallah itu kunci surga. Kalau kunci kan ada gerigi Pak. Nah gerigi-geriginya ini jangan sampai kemudian rusak. Gerigi-geriginya itu ya gimana? Harus diisi, jangan dirusak. Tingkat yang paling rendah adalah tingkat di mana dapat membuat diri. Kita di sini, ya, di video ini. Itu adalah tingkat keimanan yang paling rendah. Artinya yang paling rendah tingginya sesuatu yang sepele saja itu masuk dalam kategori amal soleh itu.
di jalan yang kira-kira membahayakan, ada bumi yang kira-kira membahayakan, apa saja yang kira-kira membahayakan di tengah jalan, yang membuat mana tidak nyaman, singkirkan, bersihkan. Itu iman. Kan masuk bukan hanya batu, konteksnya hadis Nabi itu menyingkirkan duri yang membahayakan, batu dan lain sebagainya. Bahkan kalau kemudian ditembakkan sesuatu yang tidak mengenakan di dalam pandangan mata, ya sampah. Maka bentuk keimanan terkecil dari kita kalau kemudian melihat sampah kemudian dianggap berarti beriman, itu juga. Bahkan keimanan yang kecil aja tidak bisa dilakukan bagaimana yang besar. Jadi umat Islam itu melihat kebersihan itu sebagai sebuah bentuk keimanan. Maka orang Islam itu pasti kan bersih, pasti. Cuma saya tidak sesuai dengan realita kebanyakan. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-kubur syatrul iman, kebersihan itu bagian. Itu kan bagian. Artinya kalau bagian ini hilang berarti tidak sempurna. Kebersihan. Tentunya di sini ada Pak Ali luar biasa dari Soko, Imam Soko. Oleh Pak Ali pengenalan dia. Alhamdulillah. Karena bentuk kebersihan. Maka saya yakin Pak Ali yang kita semua di sini itu bersih bukan karena penilaian manusia, apalagi mana honor yang tak serah. Tapi karena bentuk iman. Makanya kenapa Pak Ali istighfar? Karena darinya di bawah UMR. Tapi bentuk iman. Sehingga kita pun yang membantu masjid itu harus dalam bentuk keimanan yang jelas bahwa itu bukan tanggung jawab seorang diri, tapi tanggung jawab kita karena kita ingin menjadi bagian dari orang yang beramal soleh yang mengembangkan iman. Jadi luar biasa Allah memberikan banyak sekali ini. Hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah karena iman. Ya, jadi bersyukurlah. Ini hari ini bisa dibuat oleh Allah ini. Masalah Allah sebagai bentuk terima kasihnya Allah minta kepada kita masalah sholat. Karena seperti halnya manusia kalau dikasih selalu ingin manusia itu ada ucapan terima kasih. Coba bayangkan dikasih tapi tidak ada ucapan terima kasih. Kira-kira itu bentuk orang yang sombong apa ya? Dikasih tapi dengan mulut. Tidak ada ucapan terima kasih apalagi mau membalas yang serupa. Nah Allah ingin memuji kita setelah diberikan nikmat agama itu. Allah ingin memuji kita pasal itu sebagai bentuk ucapan terima kasih itu sholat. Jadi sholat itu kok bukan hanya sekedar ibadah. Ya ibadah. Jadi sholat itu adalah bentuk syukur, bentuk nganugerah kepada Allah bahwa kita sudah diberikan nikmat hidup dalam hadis tadi. Dengan kehidupan hidup dalam hadis tadi, dengan kehidupan itu kita manfaatkan untuk itu bentuk syukur. Jadi sholat itu bentuk nganugerah, bentuk terima kasih kita kepada Allah. Maka kalau ada orang yang berani meninggalkan sholat, berarti dia orang yang sudah tidak memuji. Sama seperti orang yang tidak dikasih, tidak pernah mau berterima. Kan kalau bahasa orang Subang berlaku sombong amat, ya dikasih tapi tidak mau berterima kasih. Wanita. Jadi permintaannya juga sudah dikasih nikmat banyak itu dalam bentuk agama sebagai bentuk pujiannya sholat dan bersyukur.
berbuat atau menghormatkan sesuatu yang kita hormatkan dari kata yang kita cintai. Bentuknya apa? Penyembelihan hewan. Ya. Bentuknya banyak, tapi dalam konteks ini memang Allah menginginkan hewan kurban. Nakal itu kalimatnya adalah nakal itu ada di mana Allah memerintah kepada kita untuk berbuat. Walaupun demikian, walaupun hanya dua yang diminta oleh Allah, hanya dua nggak banyak. Tapi ternyata inna syariat banyak orang yang kemudian dalam berita Allah ini banyak yang ingin ledek, gak mau. Ini Indonesia yang pasti ada orang yang banyak nyindir. Ngapain tombol ini kurban beli beras ada keseharian nesek adalah bagian dari Indonesia. Ada pun orang-orang yang tidak suka terhadap sebuah syariat itu tidak akan nyinyir, tidak akan meledek, dia akan meledek. Tidak mau berkorban utang aja lunas dari alamat berkorban beli beras saja pinjam. Orang ini ada banyak itu. Makanya kenapa menjadi berat kurban itu? Karena selain manusia juga banyak yang tidak suka dengan berita itu, dengan jinnya ditanggungi, didukung oleh para jin dan setan yang bersekutu dengan manusia-manusia yang tidak suka ini, akhirnya berat untuk mengeluarkan uang. Ada masalah. Coba kalau dikalkulasi sama iuran yang ditetapkan oleh TKN berapa sekarang? 3 juta. 3 juta. 3 juta setahun kan itu? 3 juta setahun. Kalau dikalkulasi sedikit, 3 juta dibagi 12 per bulannya berarti berapa? 3 juta dibagi 12 bulan. Berapa? 200 sekian ya, hampir 300.000 per bulan. Kalau per bulan 300.000 dibagi taruhlah 30 seberapa ya? 10.000 1.000 ya? Per hari berapa? 1.000 ya? Makanya kalau bapak nyicil 1.000 selama 1 tahun, 10.000 bukan 10.000 ya, itu sudah nyampe sehari 10.000. Padahal 5 juta. Tapi kan kalau tidak mana nyicil 10.000 sudah nyicil. Tapi kan kalau tidak mau nyicil 10.000 sudah nyicil di perangkasnya, masing-masing tinggal ditaruh ke hati-hati dengan orang-orang sebaliknya yang nggak suka kata Allah. Apa abdal itu? Maka dia akan terputus dari ini. Kalau sudah mulai nyindir, nggak suka dengan perintah-perintah Allah, Allah akan hapuskan iman-iman. Iman-iman. Makanya tidak ada keinginan untuk berbuka, tidak ada lagi keinginan dalam beribadah. Kenapa? Karena Allah hapuskan.
Masalahnya kamu punya terus, kamu ngomong terus, ngeledek terus, apa terus. Nah, paling tidak supaya tidak terputus iman kita dorong hukum orang yang akan berhubungan, dukung orang yang sholat. Bentuk hukumannya banyak, membersihkan dan sebagainya, bisa berinfak dengan segala sesuatu. Itu adalah bentuk hukuman. Yang penting tidak menghalangi orang berbuat baik. Khawatir kita putus. Ini saja barangkali sampaikan dan bermanfaatnya. Bila ada yang ingin disampaikan, silakan. Bila ada bertanya, kita akan bicara tentang kurbannya pada kalian. Sekarang ini tentang syariat hukum. Ini kan, jika ada yang mau ditambahkan, mau ditanyakan, maka dan masih berjalan lebih berjalan. Dan ini kan cukup ya, cukup tangan kiri jangan ditahan sedang konsumsi satu ya. Insyaallah, alhamdulillah. Dan ini tangan paman sudah mulai begini. Ini satu kali. Masya Allah. Kali ini satu kali. Memang kalau sudah mulai menanam ini, tangan kajian, kata Prabowo, berat nanti ekonomi kita, berat dengan nilai ekonomi kita. Jadi mau nggak mau apa sih? Efisiensi anggaran SDKM. Memang harus dibangun tanam di tanah kosong. Apapun misalnya jahe, ada semuanya, ada yang cengeng mereka dengan geser harus melak hubungan ahlinya balik. Saya kira sudah pesen minta untuk pembibitan tanaman-tanaman dapur gitu ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dan kesediaannya. Mudah-mudahan kamu balas semuanya dengan pahala yang dikatakan itu. Kita akhiri dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dari hati alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu masjid mampu. Negara soal mereka.
Saya